Semangat buat anak-anak kalian, kita masuk di pelajaran PPKN. Masih kenal sama Miss kan? Salam sehat untuk di masa corona ini ya. Nah, kita hari ini masuk judulnya kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Sebelum itu, pasti semuanya sudah tahu apa arti Pancasila. Nah, dijelaskan lagi, Pancasila ada dua, Panca dan Sila. Panca itu kan 5. Sila itu apa? Prinsip. Berarti di dalam Pancasila ada 5 prinsip itu. Itulah yang sering kita bahas setiap upacara bendera. Nah, saat itu, tahu tidak? Berdirinya Pancasila sebagai dasar negara. Banyak yang bilang Pancasila adalah dasar negara. Tapi kita nggak tahu apa dasarnya, apa ceritanya di balik itu. Nah, untuk menjunjung Pancasila ini sebenarnya banyak tokoh-tokoh yang kita lihat bahwa banyak perjuangan dia untuk mencetuskan Pancasila ini. Berawal dari kita Jepang yang bersekutu dengan negara lain, termasuklah Amerika. Tetapi saat itu Jepang banyak menguasai negara-negara lain. Saat itu ternyata 3 tahun Jepang menjajah Indonesia. Dan di tahun 45 ternyata Jepang semakin lemah. Dan Jepang pun kalah dari sekutu, yaitu Amerika. Sehingga Jepang pun punya berpikir untuk bekerja sama dengan negara siapa ya. Sehingga mereka memperlaratlah Indonesia. Jepang memperkerjasamakan Indonesia di masa tahun 1945. Sehingga Amerika untuk bisa kalah, Jepang bekerja sama. Saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia pun mempertajam apa hal yang membuat Jepang akan menang. Itulah dibuatnya Pancasila. Nah, kita masuk fungsi dan kedudukannya. Ada 6 kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Itu tadi awal mulanya dasar negara sebagai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kelima, Pancasila sebagai sumber di atas segala sumber hukum. Yang keenam terakhir, Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebenarnya di atas segala hukum itu adalah Pancasila yang paling utama. Namanya juga dasar. Kalau kita membangun rumah, pasti yang awalnya itu juga adalah dasarnya, fondasinya. Ketika fondasi kuat, maka dasar atasnya itu akan kuat. Begitulah juga Pancasila dibangun. Sehingga dengan adanya Pancasila kita hidup dengan kepribadian walaupun berbeda agama. Tumbuhlah juga apa? Tumbuhlah juga Undang-Undang Dasar yang untuk mengatur setiap karakter-karakter manusia yang hidup di bumi ini pastinya. Termasuklah hari ini nih juga sebagai bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat banyak hukum, banyak peraturan untuk negara Indonesia sejahtera dan disiplin. Kemudian, apa sih fungsinya itu? Fungsinya itu sebenarnya ialah yang keenam ini. Dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur, sumber di atas segala sumber hukum, dan ideologi nasional. Ideologi ini kan paham. Berarti kita harus paham apa sih maksudnya Pancasila. Kenapa kita harus berdiri di atas Pancasila? Itulah kadang kita pernah mendengar Pancasila adalah nenek moyang kita. Kenapa? Itu tadi. Perjalanan untuk membangun Pancasila ini banyak sekali dasarnya, banyak sekali prosesnya. Bangsa-bangsa di tahun lalu, di tahun 45, di mana kita juga belum lahir, sehingga mereka juga adalah tokoh pahlawan tanpa tanda jasa kita bagi kita. Termasuk hari ini pun Pancasila termasuklah fondasi yang paling tertinggi bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, hari ini Miss akan kasih tugas bagi kalian. Di buku paket tidak ada. Nanti di WA ataupun di Google Classroom kita buat diskusi dan Miss juga akan kasih tugas pada kalian. Kalau ada yang mempertanyakan silakan bertanya. Kalau tidak ada, ya bertanya juga lah pastinya ya. Dan selamat pagi buat kita semuanya.